Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis skenario. Saya Hanum Salsabila, NPM 1901010103. Dan berikut anggota kelompok kami yang lain. Yang pertama yaitu Adelia Hita R dengan NPM 1901010067. Yang kedua yaitu Fenty Umaslika dengan NPM 1901010068. Yang ketiga yaitu Puji Agustina dengan NPM 69. Yang keempat Dwi Setiarini NPM 70. Yang kelima Diasa Fitri NPM 74. Dan yang terakhir yaitu Saifana Diana M dengan NPM 1701010154. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian analisis skenario. Analisis skenario atau skenario analisis adalah teknik untuk menganalisa resiko dengan membandingkan situasi yang paling memungkinkan atas skenario dasar dengan keadaan yang baik dan buruk. Atau dalam pengertian lain, skenario analisis adalah metode yang diterapkan untuk menentukan kelayakan proyek dalam hal perubahan variabel yang mendasar secara bersamaan. Misalnya dalam sebuah perusahaan, analisis skenario merupakan suatu proses di mana berbagai kemungkinan perkembangan dalam lingkungan bisnis dan fleksibilitas kemampuan perusahaan diperiksa. Dan dalam contoh lainnya, misalnya kita ingin memprediksi laba perusahaan di tahun depan. Nah, untuk melakukannya, kita membuat skenario kemungkinan pendapatan dan beban di bukan perusahaan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi, misalnya pangsa pasar, penjualan industri, rasio keuangan, jumlah output, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Kita mungkin membuat 3 pendekatan, yaitu untuk kemungkinan laba perusahaan, pertumbuhan rendah, moderat, dan tinggi berdasarkan pertimbangan informasi tersebut. Kenalkan, nama saya Fenty, nomor NPM 68, akan melanjutkan presentasi dari Hanum. Skenario analisis atau skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Sederhananya, menganalisis perubahan dalam beberapa variabel sekaligus dan menilai dampaknya terhadap kelangsungan proyek secara keseluruhan disebut sebagai skenario analisis. Nama saya Fenty, nomor NPM 68, akan melanjutkan presentasi yaitu jenis analisis skenario. Yang pertama adalah skenario terburuk atau worst case skenario adalah keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar. Yang kedua adalah skenario terbaik atau best case skenario, yaitu keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar. Yang ketiga adalah skenario normal atau normal case skenario, yaitu keadaan di mana untuk semua variabel diberikan nilai yang paling menguntungkan. Nama saya Fenty, nomor NPM 68. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu jenis analisis skenario. Yang pertama, skenario kasus dasar atau best case skenario yang menggunakan nilai data yang paling umum. Yang kedua, dengan berkomunikasi dengan divisi pemasaran, teknisi, dan operasional untuk menentukan skenario kasus terburuk atau worst case skenario, unit terjual rendah, harga jual rendah, biaya variabel tinggi. Yang ketiga, skenario kasus terbaik atau best case skenario. Skenario terbaik dan terburuk ditentukan saat perusahaan memiliki 25% kemungkinan kondisi yang baik atau buruk, dengan 50% kemungkinan kondisi kasus dasar. Saya Adelia Hita Rahmawati, NPM 1901010067. Skenario analisis menyediakan kebutuhan perlu asam. Analisis ini membuka kemungkinan dilakukannya perubahan pada variabel-variabel utama dan juga memungkinkan kita untuk mengubah lebih dari variabel pada setiap perhitungan. Yang pertama, mengenai skenario kasus dasar yang menggunakan nilai data yang paling umum. Dua, skenario kasus terburuk seperti penjualan unit yang rendah, harga jual yang rendah, dan biaya variabel yang tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, skenario kasus terbaik
Seringkali kasus terbaik dan terburuk dinyatakan memiliki kemungkinan 25% terjadi, seperti yang diperkirakan dengan 50% kondisi kasus dasar akan terjadi. Saya Dwi Starini, NPM 70. Dalam analisis skenario, tidak hanya sensitivitas NPV dievaluasi dalam hal perubahan dalam variabel yang mendasarinya, tetapi juga probabilitas diberikan kepada setiap variabel berdasarkan resiko yang melekat pada masing-masing, seperti distribusi probabilitas penjualan menentukan risiko yang melekat dalam penjualan. Pertama, skenario kasus dasar dibentuk dengan menghitung nilai NPV berdasarkan asumsi variabel yang dianggap paling akurat. Dari sana, skenario lain dibentuk disebut skenario kasus terbaik dan skenario terburuk. Saya Diasa Fitri akan melanjutkan materi. Probabilitas ditugaskan untuk setiap skenario berdasarkan resiko yang melekat dan kemudian perhitungan dilakukan sesuai analisis skenario. Setelah semua skenario terdaftar pada lembar Excel bersama dengan probabilitasnya, perusahaan membandingkan pengembalian dengan resiko yang diharapkan untuk setiap skenario terhadap tingkat toleransi resiko perusahaan. Setelah perbandingan dilakukan, perusahaan membuat keputusan mengenai apakah proyek tersebut yang diusulkan akan dilaksanakan atau akan dibatalkan oleh perusahaan. Saya Puji Agustina, NPM 69 akan melanjutkan penjelasan materi. Analisis skenario lebih baik daripada analisis sensitivitas dalam arti mempertimbangkan perubahan simultan dalam variabel meskipun ada perubahan pada variabel tunggal pada suatu waktu. Namun, itu didasarkan pada asumsi bahwa ada beberapa skenario pasti yang digambarkan dengan baik, yaitu mungkin tidak benar dalam banyak kasus, seperti ekonomi tidak selalu terletak di 3 negara, yaitu booming, resesi, stabilitas. Itu bisa terletak di antara yang ekstrim juga. Dan jika ekonomi dianalisis dalam perspektif 3 skenario berbeda ini, beberapa informasi akan hilang. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari analisis skenario. Misalkan manajer keuangan memperkirakan 3 skenario, yaitu kondisi keuangan jelek, normal, dan baik. Untuk setiap skenario, terdapat angka-angka untuk setiap variabelnya dan NPV yang diperoleh. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, kita lebih memfokuskan pada 4 variabel. Dan di bawah ini ada tabel yang sudah disediakan. Di tabel tersebut terdapat perbedaan pada probabilitas dan jumlah kuantitas harga terjual. Di tabel tersebut membedakan dari kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kondisi normal, jelek, dan baik. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika perekonomian menjadi jelek, perusahaan akan mengalami kerugian besar atau NPV sebesar negatif 689 juta. Seberapa besar proyek tersebut akan tergantung dari probabilitas kondisi perekonomian menjadi jelek. Misalkan, probabilitas untuk setiap kondisi perekonomian adalah 20%, 50%, dan 30%. Untuk kondisi jelek, normal, dan baik berturut-turut, NPV yang diharapkan adalah sebagai berikut. Nah, di bawah ini terdapat perhitungannya dan hasilnya. Jadi, manajer keuangan memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai resiko usulan investasi tersebut dengan melakukan analisis sensitivitas dan resiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video dari kami dapat bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.